Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melakukan ibadah semalam suntuk dengan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan itu semua kita dapatkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kebiasaan, ada keterangan yang diberikan untuk kita semua bahwa sebenarnya Allah itu mencintai amal yang dilakukan oleh hambanya itu adalah sederhana tapi berkelanjutan gitu. Jadi misalnya apa? Sesuatu amal yang ringan tapi terus menerus dilakukan. Misalnya saja barangkali kita melakukan hal-hal yang baik, sementara orang lain mungkin juga menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sepele dan sia-sia. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, kemudian terus-menerus, maka itulah yang dicintai oleh Allah. Misalkan kita melakukan hal yang sederhana aja, bahwa kita selalu mengerjakan amal tepat waktu, misalnya sholatnya gitu ya. Itu bagian dari hal yang sangat karena prinsipnya adalah bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, kemudian yang selalu ada dalam hati kita selalu merupakan keyakinan bahwa Allah yang akan menilainya gitu. Kemudian lebih daripada itu, misalnya kita melakukan satu pekerjaan yang memang kita dalam keadaan yang fit ya, artinya benar-benar melakukannya itu adalah dalam keadaan yang sangat ikhlas. Karena sepertinya ada pesan begini, tidaklah kamu akan beruntung dengan pujian seseorang, ya, sementara orang yang memuji itu tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, ya gitu. Ini kira-kira seperti apa? Jadi orang memuji-muji Anda, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati atau yang dikerjakan oleh Anda sendiri. Ya, artinya apa sih? Dalam rangka supaya pujian gitu ya, mereka mengatakan ini. Dan itu tidak ada untungnya bagi kita yang dipuji. Nah, itu. Kemudian sebaliknya, kalau orang mencaci maki ya sesuatu yang tidak ada pada diri Anda,
maka itu pun tidak akan menjadi kerugian untukmu. Jadi biarin aja dia ngomong, ya kan tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati. Jadi intinya kita tetap lurus dalam rangka beribadah kepada Allah, ya. Meskipun orang lain mencaci maki, ya, atau memberikan sesuatu yang tidak baik, toh tidak akan rugi, ya. Terus bagaimana sikap kita? Kalau kita dicaci maki, anggaplah dilecehkan, tapi sebenarnya itu bukan ada pada diri kita, maka sebenarnya itu adalah keuntungan kita bahwa dari beberapa hal itu Allah mengampuni dosa kita, ya, gitu. Itu ada seperti itu. Kemudian juga kebiasaan kita, barangkali ini mengikatkan juga ya bahwa kita datang ke masjid. Kita tahu masjid itu adalah tempat di mana kita bertasbih, sujud, kemudian memohon berdoa kepada Allah untuk rahmatnya. Bagaimana kita membiasakan? Nah, barangkali ini mengingatkan juga. Kalau masuk masjid pakai kaki mana dulu? Nah, kaki kanan ya. Nah, masih ada di antara kita yang suka lupa. Coba ini diingatkan kembali. Ya. Kemudian doanya seperti apa? Allahumma rahmat. Itu hal-hal yang biasa, tapi tolong ya, untuk diri sendiri itu sebenarnya disiplin dalam rangka ini. Kalau tadi berdoa memasuki masjid memohon dibukakan rahmat ya, ya sudah kita terangin ini. Rahmat Allah itu adalah segalanya ya. Walaupun kita banyak ibadah secara macam, kalau tetap rahmat Allah tidak ini, kita juga tidak akan bisa masuk surga. Karena masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Nah, oleh karena itu di masjid inilah tempat kita untuk memohon Allah kepada Allah, artinya segala macam apa yang ada kepentingan kita gitu ya. Nah, itulah di masjid, karena tadi kita sudah memohon kepada Allah untuk dibukakan rahmatnya kan gitu. Ya. Kemudian juga kadang ya itu satu pelajaran bagi kita juga ya, Bapak Ibu. Ini hanya mengingatkan saja bahwa apabila ini ada keterangan juga, ibu, bapak atau seseorang sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujungnya, ya. Itu adalah kebiasaan bahwa kalau kita ada azan, kita ngobrol, kita nggak. Tapi kalau azan coba dijawab lah ya, itu keterangannya gitu. Jadi jawabannya adalah ngikutin seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu adalah la haula wala quwata illa billah. Itu kadang-kadang kita terlupakan ya. Jadi bagian dari hal yang sangat kecil, tapi itu sangat prinsip dalam hal kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Jadi untuk meraih rahmat Allah, kemudian kasih sayang, itu sebenarnya kan prinsip banget ya, bahwa bagaimana kita pada akhirnya di akhir ayat kita bisa melakukan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, yang tadi yang sangat sederhana. Kalau kita dengar adzan gitu ya, apalagi sudah duduk di masjid sama-sama mau berjamaah di masjid yang sama di sini, ya itulah jawab ya. Kemudian setelah azan juga ada doanya kan gitu. Apabila engkau bersolawat kepada Nabi, maka langsung kedengaran. Itu bagian dari investasi kita, insya Allah di kelak kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang seperti itu bagian kebiasaan yang barangkali sering kita lupa ya, sering kita lupa. Kemudian sebenarnya itu adalah sangat penting untuk bekal kita untuk meraih rahmat Allah ya. Dan bagian itulah yang mungkin barangkali
kita saling mengikatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian juga apabila kita sudah melakukan melakukan ibadah sholat gitu ya, minimal saja kita bertasbih ya, yang itu tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu 33. Itu sudah dituntunkan oleh banyak para ulama mungkin menyampaikan juga itu adalah benar, bagian dari apa yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Bagian-bagian yang itu barangkali kita punya. Kemudian juga ini kebiasaan barangkali kita tidak mungkin lupa. Bagian dari sholat kita, sholat berjamaah, apabila kita masbuk itu ketinggalan ya. Terus lantas kita kadang-kadang, nah ini juga bagian harus yang semua orang muslim harus tahu. Apabila saf sudah penuh, kita datang ya, terus kita mau sholatnya di belakang sendirian, sebenarnya itu tidak baik, karena itu kejadiannya sudah terjadi bahwa Rasulullah melihat seperti itu, nyuruh sholat lagi, kamu tidak sholat. Kenapa? Ya, makanya ini etika atau cara untuk ini, tepuk teman untuk menemani ya, salah satu mundur. Gerakan mundur tidak akan merusak sholat ya, tidak membatalkan sholat. Jadi apabila yang sudah baris, udah rapi, kita nepuk saja siapa ya kira-kira yang ini nepuk. Nah, dia ingat yang ditepuknya jangan begitu, jangan itu langsung malah begitu, jangan. Ini bagian cara. Jadi langsung ngerti mundur karena dia akan menemani teman yang baru datang. Ya, bagaimana ini yang kosong? Langsung geser, ya, ini terus geser, nggak apa-apa. Ini harus tahu kita semua. Jangan sampai pas begitu tepak mundur, terus yang ini dibiarin kosong, ya, jangan. Nah ini barangkali kita harus sepaham lah gitu ya, jangan sampai. Dan kita jangan sholat sendirian, bagian sholat sendirian tadi, makanya kata Rasul itu nanti sholatnya tidak sah, ya. Oleh karena itu ini tolong etika ini atau bagian prosedur lah ya gitu kan, ya, sholat berjamaah supaya kita mendapatkan nilai berjamaah. Yang kedua, apabila yang berjamaah ini udah lihat duduk at-tahiyat akhir, kita jangan duduk nunggu aja sampai salam, jangan. Karena kita datang ini sudah tadi berdoa minta rahmat Allah ya. Kemudian ini langsung jangan apalagi ngobrol gitu. Cerita nunggu assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Jangan, langsung kita supaya meraih jamaah, langsung kita sholat, niat dulu ya, berjamaah, takbiratul ihram dulu, jangan langsung duduk. Kita langsung duduk ngikutin duduknya jamaah yang sudah ada ya, atau imam. Kalau duduk at-tahiyat akhir, ikut duduk at-tahiyat akhir. Nah, kita ikut at-tahiyat aja ya, at-tahiyat seininya. Begitu salam, nah kita langsung berdiri. Selesaikan. Itu tata cara yang ininya. Karena ini bagian sesuatu yang kadang-kadang fenomena ini masih ada. Kita sudah salam, nunggu pas sudah salam baru kita ada jadi karena berdua komat lagi. Aduh, ini bagian sesuatu yang sangat salah. Artinya sayang kita tidak mendapat nilai berjamaah. Kita tahu kan kalau sholat berjamaah nilainya berapa? Ya gitu. Jadi tinggi derajatnya. Ya, jadi pada sholat sendiri. Jadi begitu. Tapi harus takbiratul ihram dulu. Karena kan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Niat takbiratul ihram, langsung duduk. Jadi ikutin gerakan atau kondisi
makmum yang sedang ada, ikutin, ya. Gitu. Jadi jangan sampai nunggu salam dulu baru kita mulai. Nah itu yang tidak pas ya tuntunannya gitu. Bagian-bagian ini barangkali kita mungkin kadang terlupakan lah gitu ya. Ini mudah-mudahan yang tadi saya bilang amal yang minimal itu kan kadang-kadang tidak diabaikan gitu ya, tapi harus prinsip masalahnya dalam beribadah. Karena kita sebanyak mungkin atau diusahakan untuk bisa sholat berjamaah. Tapi sayang begitu masuk ke masjid, kalau kita menunggu salam selesainya orang yang berjamaah. Ya, oleh karena itu ini sesuatu yang sangat prinsip untuk kita selalu mendapatkan pahala yang lebih baik gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian juga pada saat kita sebenarnya kalau mungkin aja bisa terjadi apabila ibu ada maaf kalau mau buang angin gitu ya udah mendesak karena udah kagok gitu ya. Tapi begitu ibu assalamualaikum pertama terus itu juga udah pas sah sholatnya ya. Jadi jangan ini. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa wirid harus karena tadi menahan itu ya buang angin. Sebenarnya kalau sudah itu ya udah berarti kan tidak ini wiridnya tetap aja saya cuma kan sholatnya itu kan begitu selesai ujung assalamualaikum ke kanan ya udah pas sampai situ gitu ya. Jadi jangan jadi diragukan dalam hati ya gitu. Dan itu yang merupakan bagian ini. Nah, oleh karena itu kita sudah tahu bahwa sholat qobla subuh itu ya itu bagian sesuatu sholat sunat yang Rasul sendiri tidak pernah melewatkan. Oleh karena itu kita coba untuk melakukan hal itu agar kita juga mendapatkan sesuatu tadi pahala. Itunya kisahnya sudah tahu kan ya, pada saat Rasul pulang perang ya, kan itu perjalanannya malam, kecapean, kita belum ini tidur semua. Nah, Bilal bilang, ya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain, silahkan tidur, saya yang akan jaga, nanti kalau subuh akan saya bangunkan gitu. Karena apa tadi? Bilal itu kan ya tidak tidur tapi nyender ke itu, ke perut unta. Lupanya gitu kan, perut unta kan bernapas tuh, digoyang-goyang jadi tertidur juga. Pas sudah gitu, Rasul terbangun karena sudah kena panas matahari. Nah, baru tanya, Bilal gimana janji? Ya Rasul, saya juga nggak kuat gitu ya. Nah ternyata apa? Kata Rasul semua suruh wudu. Nah terus wudu, adzan, Bilal adzan, tapi itu udah kondisi panas ya siang. Nah, adzan, terus sholat qobla subuh. Nah setelah itu baru sholat berjamaah. Nah itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita di rumah sudah dibangunin, sudah gini, tidur lagi, terus kesiangan. Nah itu mah tidak sah namanya. Beda cerita itu mah. Jadi lain kasus. Kalau memang kita sudah benar-benar gitu ya, benar-benar kan ada juga ya karena saking capek atau apa kita terbebas, terlepas gitu ya. Tahu-tahu udah siang. Jangan bilang kagok nggak siang ke sholat. Nah itu nggak boleh, yang nggak boleh itu. Jadi begitu langsung ini. Tapi tapi jangan sampai tadi sebenarnya dia udah bangun tapi tidur lagi. Nah itu yang nggak boleh. Nah, itu mudah-mudahan ini sesuatu yang kebiasaan kita yang boleh jadi kita melakukan hal suatu saat terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita perbaiki hal-hal yang kurang pas agar kita juga tetap masih dalam koridor ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai udah kagok siang nggak sholat. Nah itu nggak boleh ya. Barangkali itu Bapak Ibu
Ini hanya sekedar mengisi kita silaturahim di subuh, Sabtu subuh. Mudah-mudahan sedikit banyak ada yang bisa bagian dari mengingatkan kita agar kita lebih kepada ibadah yang mudah-mudahan lebih baik lagi gitu ya, untuk diri kita berdisiplin dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu barangkali yang bisa disampaikan, dan kemudian kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullahu khairan katsira pada Bapak Ibu yang sudah sama-sama berkontribusi sebagian dari rezeki Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ada keberkahannya, barokah untuk diri dan keluarganya, sehat walafiat, dan juga kita semua yang ikut menikmatinya, semoga keberkahan kepada kita semua. Itu subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum lupa, hari Ahad besok kita jadwal jihad ya, kajian Ahad dengan Bapak Ustadz Dede Tasmara, biasa Ahad sore ya, ibadah asar. Oleh karena itu kita mengharapkan untuk kehadiran Bapak Ibu untuk sama-sama tolabul ini. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.